berjumpa lagi dengan saya, Andi Patimatul Islamiyah. Video kali ini akan membahas mengenai materi bab 6, yaitu Tata Surya kelas 7 semester 2. Yuk simak materinya, mari kita belajar. A. Sistem tata surya. Tahu tidak bahwa di luar angkasa terdapat berjuta-juta galaksi. Setiap galaksi terdiri dari pusat tata surya. Seperti halnya matahari yang dikelilingi benda-benda angkasa. Kita berada pada salah satu dari jutaan galaksi tersebut, di mana galaksi yang kita tempati bernama galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi Bima Sakti memiliki satu bintang besar sebagai pusat tata surya. Bintang besar tersebut adalah matahari. Matahari disebut bintang karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari memiliki gaya gravitasi sehingga benda-benda langit yang lain beredar mengelilingi matahari. Susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet dalam, planet luar, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari disebut sebagai tata surya. Dalam tata surya dikenal 8 buah planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Semua planet dan benda langit lainnya bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan atau orbit yang berbentuk elips. Hal ini dikemukakan oleh seorang ahli matematika dari Jerman yang bernama Johannes Kepler. 1. Matahari. Matahari adalah bintang yang berupa gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya dengan diameter sekitar 1.392.684 km. Matahari memiliki 4 lapisan, yaitu yang pertama inti matahari. Inti matahari memiliki suhu yang sangat tinggi berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi ini dipancarkan secara radiasi. Yang kedua, fotosfer. Di daerah fotosfer terdapat bintik merah, yaitu daerah dengan medan magnet yang sangat kuat, dingin, dan lebih gelap dari sekitarnya. Yang ketiga, kromosfer. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadinya gerhana matahari total. Yang keempat, korona. Korona merupakan lapisan terluar matahari yang memiliki warna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhu yang sangat tinggi. Korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadinya gerhana matahari total. Matahari dikelilingi oleh benda-benda langit termasuk planet. Planet bukan bintang karena tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Planet ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu planet dalam dan planet luar. 2. Planet dalam. Planet dalam atau planet terestrial adalah planet yang dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit, berbatu, terestrial, sebagian besar terdiri atas mineral tahan api, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. 3. Planet luar. Planet luar atau planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 4. Komet. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes, artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian-bagian komet, yaitu yang pertama inti komet, yang kedua koma, yang ketiga ekor komet. 5. Meteoroid.
Apa yang dimaksud dengan meteoroid? Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di luar angkasa. Meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor. Meteoroid yang tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut meteorit. Dengan kata lain, meteoroid yang berhasil sampai ke bumi disebut meteorit. 6. Asteroid. Apa yang dimaksud dengan asteroid? Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Asteroid ini membentuk sabuk di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid inilah yang memisahkan planet menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. B. Kondisi bumi. Menurut teori Nicolaus Copernicus, pada tahun 1543 bulan bergerak mengelilingi bumi, sedangkan bumi dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. 1. Bentuk bumi. Pada tahun 1522, Magellan telah membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Hal ini dibuktikan dengan hasil pelayarannya dengan arah lurus, kemudian berhasil kembali ke tempat awal berlayarnya. Tetapi dari luar angkasa, astronot melihat bahwa terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bumi tidak benar-benar bulat, akan tetapi sedikit lonjong. 2. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi terjadi selama 23 jam 56 menit atau jika dibulatkan sama dengan 24 jam. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya fenomena alam seperti yang pertama, terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena bumi terus berputar, maka bagian bumi yang menghadap matahari mengalami waktu siang, sedangkan bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Hal ini karena jika matahari dilihat dari dalam bumi, matahari terbit dari timur dan tenggelam ke barat. Padahal kenyataannya bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Yang ketiga, perbedaan waktu. Di Indonesia ada 3 bagian wilayah berdasarkan waktunya, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Yang keempat, pembelokan arah arus laut dan arah angin. Di belahan bumi bagian selatan, arah arus laut berbelok ke arah jarum jam, sedangkan di belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan arah jarum jam. Yang kelima, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Hal ini diakibatkan karena bumi terus-menerus berputar pada porosnya, yang menyebabkan diameter kutub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Hal ini menyebabkan percepatan gravitasi di bagian kutub lebih besar dibandingkan khatulistiwa. 3. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi membutuhkan waktu sekitar 365 seperempat hari atau sama dengan 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Yang ketiga, pergantian musim. Buat yang baru gabung, jangan lupa support channel Andi Patimatul Islamiyah dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa kunjungi playlist Andi Patimatul Islamiyah karena dalam satu buku akan dijadikan satu playlist. Dan jangan lupa kunjungi komunitasku juga ya. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.